Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatlah engkau kepada Nabi Muhammad, bersolawatlah engkau, dan engkau minta ampun kepadaku, kata Allah, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dosa-dosamu akan kuampuni, kata Allah. Contohlah kita ini tidak bisa meninggalkan kebiasaan kita. Ada orang yang sukanya mungkin karaokean, ada orang yang sukanya sehari-hari itu ngobrol di pos kampling, ada orang yang sukanya mungkin main gaple, ada orang yang sukanya mungkin menggunjing. Taruhlah orang tersebut belum bisa meninggalkan hal buruk ini, tapi hendaknya dia walaupun sehari melaksanakan maksiat kepada Allah, sholawatlah dan tetap sholat berjamaah. Ada orang yang hari-hari dia maunya nongkrong saja di pos kampling sambil main gaple, ada sampai jam 3 malam pun masih main gaple di pos kampling. Ya, ayat ini mengatakan, taruhlah engkau belum bisa meninggalkan kebiasaan burukmu itu, tapi jangan lupa bacalah sholawat, mendekatlah kepada Nabi Muhammad, ya, dan sholatlah berjamaah. Insya Allah dosa-dosamu akan kuampuni. Beginilah sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar, Nabi dibangunkan dulu oleh malaikat Jibril dari pemakaman. Ketika Nabi Muhammad pertama kali bangun, ucek-ucek mata dan melek melihat bumi ini, siapa yang ditanyakan terlebih dahulu? Nabi berkata dengan Jibril, ya Jibril, yaumi hadza ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Ini hari kebangkitan ya Muhammad. Lalu aku mau dibawa kemana? Allah memerintahkanku untuk membawamu ke surga. Dibawalah Nabi Muhammad ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sampai surga, Rasulullah gak tenang. Apa yang dipikirkan? Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan kita semua. Aku nggak tenang di surga ini ya Jibril. Karena apa? Aku belum melihat semua umatku masuk surga, dan aku nggak rela ada satu umatku pun yang ada di neraka. Itu makanya manusia asal dia nggak kafir, sebejat apapun dia, betapa banyaknya maksiat orang tersebut, ketika dia punya iman sedikit saja kepada Allah dan dia mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada akhirnya orang tersebut akan dientaskan dari neraka, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika orang tersebut umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka dan dia di sana kumpul dengan orang-orang kafir, orang kafir tersebut ngeledek, "Hai bro, kau kan iman kepada Allah, ya? Lalu kenapa engkau di surga bareng dengan aku?" kata orang kafir tersebut. Orang tersebut nggak bisa jawab ketika ditanyain oleh orang kafir. Dengan demikian Allah menyuruh Muhammad, kemudian Muhammad menyuruh Jibril, tolong ambil umatku ini, untuk membuktikan kepada orang-orang kafir bahwa kalau ada sedikit saja sekecil biji darah, dia punya iman kepada Allah, dia punya iman kepada Rasulullah, dan dia pernah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah,
dia akan dientaskan dari neraka dibawa ke surga. Sebagai bukti bahwa ada perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Ya, jadi bagaimanapun kejahatan kita, atau sebanyak apapun maksiat yang kita laksanakan, maka deketilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-seringlah membaca sholawat dan sering-seringlah kita sholat berjamaah di masjid. Pasti kita punya hak syafaat nanti di yaumil akhirah.